Mari kita berdoa. Sebagaimana lagu yang kami nyanyikan, Tuhan, kami rindu untuk tinggal dekat di hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau bersedia melayani kami dalam ibadah pagi hari ini, dalam penyembahan kami, dalam doa-doa kami, terutama dalam firman-Mu. Ketika kami tahu dalam firman Tuhan ini, kami akan mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Itu artinya Engkau mengasihi kami. Engkau berkenan untuk membimbing kami, untuk menuntun kami, untuk memberi arahan bagaimana kami seharusnya menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kami. Kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semua, memberikan kami sungguh hati yang haus seperti rusa yang merindukan datangnya hujan. Kami pun mohon biar Engkau sendiri yang menolong kami, menghancurkan segala hal yang menghalangi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, yang menghalangi kami untuk fokus dengan kebenaran-Mu, yang menghalangi kekerasan hati kami untuk tidak mau berpaling kepadamu. Kami hanya mohon Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memberikan kami hati yang menjadikan hati kami sebagaimana tanah yang subur, sehingga hati kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Kami serahkan waktu di depan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Mari kita membuka Alkitab dari 2 Korintus pasal yang keempat. Dua Korintus pasal yang keempat. Satu ayat saja, ayat terakhir ya, ayat 18. Sudah dapat? 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18, saya akan bacakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saya mau jelaskan dulu konteks ayat ini apa, begitu ya. Jadi ayat ini dalam konteks ini ayat ditulis oleh Paulus. Dalam konteks Paulus itu dalam pergumulannya, perjuangannya memberitakan Injil, pelayanan Tuhan. Kalau kita lihat pasal 4 secara keseluruhan dari awal, kalian bisa baca nanti sendiri. Itu Paulus menceritakan bagaimana dia bergumul dalam pelayanan. Ya, pelayanannya bukan mudah, bukan lancar-lancar saja, bukan dihormati kemana saja dia datang, bukan diterima dimanapun dia ada, tapi dia mengalami banyak hal yang membuat dia menderita. Ya, bahkan dia bilang, kami ini, maksudnya dia dengan rekan-rekan pelayanannya, itu seperti menghadapi maut setiap hari. Dan memang itu betul. Itu bukan bahasa metafora ya, tapi memang betul-betul dia itu mengalami hampir kematian setiap saat. Bagaimana dia dilempar batu, ditolak, bagaimana dia dipenjara, bagaimana dia disiksa dan dianiaya. Jadi dia mengalami penderitaan yang berat sekali dalam pelayanan, mengalami hampir kematian, begitu ya, setiap saat, dia dan rekan-rekannya. Tapi Paulus kemudian mengatakan, tapi kami ini tidak tawar hati, kami ini tidak putus asa, kami tidak sedih, kami tetap kuat, kami tetap semangat. Kenapa? Nah, dia ngomong, karena ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa itu yang kelihatan? Apa? Ya, apa? Jadi apa yang dialami Paulus? Yang Paulus bilang, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, makanya aku tetap bisa kuat. Apa yang dimaksud kelihatan di sini? Penganiayaan, kesulitan, penderitaan dunia yang dialami itu adalah yang kelihatan yang dialami, begitu ya. Melainkan yang tak kelihatan. Apa itu yang tak kelihatan? Kemuliaan. Oke, apalagi? Kemuliaan surga. Oke, apalagi? Hah? Tuhan? Oke, selain itu apa lagi? Ada lagi yang lebih ini lagi. Kemuliaan surga. Kemuliaan surga, betul. Atau surga. Ya, jadi dia tidak memperhatikan yang ada di dunia ini, yaitu apa? Kesulitan, penderitaan, kesakitan, kematian. Dia tidak memperhatikan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena yang dia perhatikan adalah surga dengan segala kemuliaannya.
Begitu. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dengan kata lain, semua penderitaan, kesakitan, kesulitan itu sementara saja. Sementara. 20 tahun, 30 tahun itu lama, Bu. 40 tahun aku menderita, 60 tahun itu lama. Betul, tapi itu sementara dibandingkan kekekalan. Sementara sekali. Bahkan bagian ayat lain, ayat Alkitab bilang itu seperti rumput yang atau bunga yang kelihatannya segar, sorenya langsung layu, cepat sekali. Atau seperti uap. Ada yang bisa nangkap uap atau mungkin menikmati uap itu dalam waktu yang lama. Ada, wah indah sekali ya setelah air mendidih. Surut langsung hilang. Ya memang akan terus menguap ya selama itu air panas, tapi uap itu akan muncul dari air yang panas. Tapi yang muncul itu kan langsung menghilang dalam hitungan detik. Musa menggambarkan dalam perjanjian lama, hidup manusia itu 80 tahun itu seperti uap saja, begitu cepat. Memang kita yang menjalani, kita mungkin merasa lama itu, Bu, apalagi itu dijalani dalam penderitaan dan kesulitan. Tapi dibandingkan kekekalan, itu sebentar saja. Sementara saja. Nah, ini penting untuk kita melihat ini ya. Nah, kalau kita melihat Paulus ketika dia menggambarkan bahwa dia mengalami penderitaan, tapi kemudian diarahkan kepada yang kekal. Nah, ini bukan berarti Paulus itu menyangkal penderitaannya. Ya, nah hati-hati karena sekarang ini banyak pandangan yang nggak alkitabiah. Seperti ini nih misalnya. Kalau kamu sakit jangan bilang sakit. Katakan dengan iman, kamu sehat. Kamu miskin, jangan mengeluh miskin. Katakan dengan iman, wah hidupku berkelimpahan. Itu tidak tepat secara Alkitab. Ya, karena bukan berarti kita mengeluh, kita memang seharusnya beriman, itu betul. Tetapi kalau kita menyangkal kita punya realita, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, Paulus bukan menyangkal realita. Dia bilang dengan jelas, kalian bisa baca di pasal 4. Dia bilang, kami dianiaya, kami terjepit, kami ditinggalkan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, begitu ya. Jadi dia ngomong dengan jelas penderitaannya, kesulitannya, dia ngomong. Dia tidak menyangkal realita itu. Tetapi dia juga tidak mengeluh. Nah, ini juga seringkali kalau bukannya menyangkal realita, mengeluh terus jatuhnya kan ke sana ya. Paulus juga bukan mengeluh ya. Dia menceritakan ini bukan dalam konteks dia mengeluh, aduh hidupku ini kok susah, pelayanan mengikut Yesus, melayani Yesus ini kok susah, menderita, hampir mati dan sebagainya. Dia bukan mengeluh. Justru dia menunjukkan lewat kesulitan penderitaan ini bagaimana dia punya tidak berputus asa. Karena dia mengarahkan pandangannya kepada yang kekal. Jadi dia memberikan satu tips kepada kita, bukan untuk mengeluh, tapi ketika kita menghadapi realita dunia yang susah dan menderita ini, bagaimana kita tetap dikuatkan. Yaitu apa? Tidak melihat yang ada di dunia ini, tidak melihat kesulitan yang sementara, tetapi mengarahkan pandangan kita kepada surga dan kemuliaannya. Ini adalah konsep Alkitab kebenaran yang diajarkan kepada kita, yang juga ada di bagian-bagian lain. Nah, saya ingin kita lihat satu bagian lagi di perjanjian lama ya. Satu saja, meskipun ada beberapa bagian yang lain. Di Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah itu setelah Amsal. Pengkhotbah pasal yang ke-7 udah dapat? Ayat yang kedua. Pasal 7 ayat 2. Oke, saya akan bacakan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya.
Ada yang suka pergi ke rumah duka? Malam penghibur. Gak ada seharusnya ya. Hiburan saja. Nah, mungkin kalian kadang bisa bilang begini, oh lama ya kita nggak ke Makau, ntar ini liburan berikutnya kita ke Makau ya, kangen kayaknya udah 5 tahun nggak pernah ke Makau, yuk kita ke Makau gitu ya. Atau mungkin, wah aku udah lama nggak pernah ke pantai itu, atau nggak pernah ke Pik, udah 7 tahun nggak pernah ke Pik, atau 3 tahun nggak pernah ke Pik, yuk kapan kita cari waktu ke Pik, kangen gitu ya. Tapi ada nggak yang bilang gini, aduh aku udah 10 tahun nggak ke rumah duka, kayaknya kangen deh. Lama sekali nggak pernah menginjak rumah duka sejak aku ke Hong Kong 20 tahun. Kayaknya kangen, kepingin tahu. Merindukan suasana di rumah duka. Ada nggak yang merindukan atau punya kekangenan seperti itu? Ha? Enggak ya, mana kan tidak terpikirkan. Bahkan itu tempat yang mungkin dijauhi. Ya kan? Termasuk rumah sakit, rumah duka. Ada nggak yang pernah kangen dengan rumah sakit? Aduh, aku lama sekali nggak ke rumah sakit. Mana Prince Edward atau Elizabeth atau yang di sini. Ada yang kangen dengan rumah sakit, udah lama sekali terakhir tuh ngantar teman ini, aku sih nggak pernah, kayaknya kangen deh gitu. Suasana rumah sakit yang tenang, teduh misalnya. Hah? Iya. Itu tempat-tempat yang dihindari saudara ya. Orang yang normal tuh menghindari tempat-tempat rumah sakit. Bahkan berharap aku tidak akan menginjak rumah sakit. Ya kan? Berharap kalau bisa aku juga jangan menginjak rumah duka. Tidak ada orang yang merindukan rumah duka. Tapi ini pengkhotbah bilang rumah duka itu lebih baik daripada tempat pesta. Pesta yang memang kita rindukan. Kapan ulang tahun lagi? Wah, kapan ada pesta pernikahan lagi? Ya, ini tahun depan ada lagi. Ini kan doa dan harapan seorang gembala. Setahun sekali lah ya, setahun sekali ya. Tahun ini 2 kali. Kita senang sekali, ya kan? Wah, ada pesta begitu kan? Ya kan, suasananya, kegembiraannya, makan-makannya. Wah, itu sesuatu yang kita nantikan sekali. Begitu kan? Tapi tidak ada yang berharap dengan rumah duka, rumah sakit dan sebagainya. Tapi ini pengkhotbah bilang begini, itu lebih baik, begitu ya. Kenapa? Karena di rumah duka itulah kesudahan setiap manusia. Dan kemudian yang kalimat terakhir dia kasih seruan, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Maksudnya memperhatikan itu menjadikan itu fokus. Merenungkan soal kematian. Rumah duka itu adalah tempat kematian. Perhatikan itu kematian, renungkan itu kematian. Karena kalau kita tidak merenungkan soal kematian, karena merenungkan kematian itu akan menolong kita banyak hal. Ya, jadi ini senada dengan tulisan Paulus. Tidak memperhatikan yang ada di dunia ini, entah itu kesulitan, entah itu kesenangan. Kalau menurut pengkhotbah itu pesta itu adalah suatu kesenangan. Tapi memperhatikan yang kekal atau kematian, karena itu akan menolong kita untuk menjalani kehidupan dengan hikmat. Itu yang dikatakan oleh Musa. Musa bilang apa? Umur manusia itu paling 70 tahun, 80 tahun ya, di Mazmur 90 nanti bisa baca sendiri. Sebentar saja seperti uap. Makanya Musa bilang, berdoalah, Tuhan kasih kami hati yang bijak supaya dapat menghitung hari-hari kami. Karena tahu hidupku di dunia ini cuma sementara, sebentar saja. Tiba-tiba udah ubanan, udah tua maksudnya. Tiba-tiba udah ini, udah detik terakhir dan sebagainya, begitu ya. Jadi begitu cepat asam urat. Asam urat itu juga bisa diderita oleh orang muda, maksudnya bukan hanya orang tua. Tapi kalau memutih rambut itu kan memang pada umumnya usia dan sebagainya. Ya orang muda pun asam urat, saudara. Kolesterol, umur 30 tahun sudah ada asam urat, begitu ya. Jadi sekarang penyakit-penyakit soal jantung dan sebagainya, stroke itu bukan milik orang tua lagi. Anak muda pun 30 tahun udah kena stroke, ada itu. Ya. Anak muda ubanan juga ada, Bu. Ini si Bibi. Apa? Kali ini buat saya jadi hilang. Terdistract, Bu. Jaga fokus. Nah,
Jadi kalau ketika kita bisa memikirkan umurku cuma sebentar di dunia ini, itu akan menolong kita bagaimana menjalani hidup ini dengan bijak, begitu. Kalau kalian pulang ke Indonesia, kalian pulang ini kan umumnya 2 minggu. Meskipun saya tahu pernah ada yang cuma 1 minggu atau 5 hari, ya kan? Meskipun ada yang 1 bulan. Tapi coba bayangkan, hanya bayangkan, kalian hanya dikasih kesempatan pulang 5 hari sama majikan, begitu ya, ke rumah 5 hari saja. Saya mau tanya, adakah dalam 5 hari ketika kalian pulang ke Indonesia itu ke rumah, ini khususnya bagi mereka yang masih punya anak, punya suami, punya orang tua lengkap, keluarga yang lengkap. Ketika kalian pulang ke Indonesia itu, adakah dalam 5 hari itu, cuma 5 hari waktunya, adakah kalian bilang, aduh karena aku kerja di rumah majikan begitu capek, kurang tidur, aku mau 2 hari tidur sepuas-puasnya di Indonesia. 5 hari loh. Saya bukan bilang yang pulang seterusnya. Yang cuma waktu 5 hari pulang, kalian meluangkan banyak waktu untuk tidur sepuasnya di kamar. Ada? Yang 5 hari pulang loh. Dengan punya anak, punya suami, punya orang tua, begitu. Saya pikir jarang sekali ya. Atau mungkin pakai waktu nongkrong di tetangga dari pagi sampai malam nggak pulang. Kangen sama tetangganya. Ada yang seperti itu? Atau merasa aku ini suka sekali nonton drakor, di rumah majikan susah, terpotong-potong, nggak bisa enak nontonnya. Akhirnya di rumah selama 5 hari, 3 hari dipakai nonton drakor. Ada yang seperti itu? Nonton TV di rumah seharian, kangen dengan TV Indonesia deh, dengan iklan-iklannya. Dari pagi sampai malam nongkrong di ruang tamu nonton TV. Ada yang seperti itu? Apa yang kalian lakukan selama 5 hari pulang ke Indonesia? Bagi kalian yang punya anak, apalagi anaknya masih kecil, punya suami, punya orang tua, kalian pasti akan memberikan prioritas apa yang akan dilakukan, ya kan? Saya tidak perlu ngomong, kalian pasti tahu bagaimana kalian akan meluangkan waktu sebaik-baiknya dengan orang-orang yang kalian kasih. Karena kalian tahu setelah 5 hari ini pun kalian akan pergi meninggalkan Indonesia, kembali ke Hong Kong dan berpisah lagi dengan mereka. Minimal untuk 2 tahun lagi. Perpisahan dengan orang tercinta 2 tahun itu waktu yang lama, saudara. Lama sekali. Apalagi yang karena COVID ini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan memang ada yang nggak pulang karena masalah-masalah atau pemikiran tertentu. Itu waktu yang lama sekali. Adakah kalian dalam perpisahan lama 5 hari pulang dipakai nonton drakor, nonton TV, nongkrong sama tetangga? Saya pikir kalian nggak akan melakukan itu. Ya kan? Kenapa? Karena kalian tahu waktuku terbatas cuma 5 hari. Begitulah orang yang tahu bahwa hidupnya ini terbatas di dunia. Masalahnya Tuhan tidak kasih tahu umur kita berapa. Satu sisi itu baik, karena kita tidak akan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Wah, tinggal 1 minggu, tinggal 6 hari, tinggal 5 hari. Kemudian nanti countdown 23 jam, 22 jam. Ya, seperti kalau tahun baru itu loh, kan ada ini, kemudian kembang api gitu kan. Countdown gitu kan. Jadi itu kan membuat kita sebenarnya itu dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ya kan? Bersyukur Tuhan gak kasih tahu umur kita, tapi Tuhan kasih tahu sementara doang. Pendek, gak lama. Itu yang Tuhan kasih tahu. Pendeknya berapa lama? Tuhan gak kasih jelas. Tapi Tuhan mau justru bagaimana kita berhati-hati dengan umur yang pendek ini. Dengan umur yang gak panjang ini Tuhan mau kita berhati-hati. Bagaimana kita memprioritaskan apa yang paling penting menjalani hidup kita. Ketika kita tahu bahwa umur kita tuh hanya pendek saja, sementara saja, ini akan menolong kita apa? Tentu yang pertama, bagaimana kita menata iman dan kerohanian kita. Kapanpun aku dipanggil Tuhan, apakah aku siap enggak? Apakah aku punya jaminan bahwa aku akan mendapatkan surga? Apakah aku pasti bahwa semua dosaku diampuni? Andai kan besok aku mati, apakah aku siap untuk berjumpa dengan penciptaku? Ini Bapak sering khotbah soal ini. Ya, bagaimana mendapatkan jaminan dan sebagainya, saya tidak akan uraikan. Bapak sering kali khotbah soal ini. Bagaimana mendapatkan jaminan dan kepastian pengampunan dosa dan keselamatan, surga di dalam Yesus dan sebagainya. Tapi itu kita harus memastikan itu.
Dan bukan hanya kita saja, tapi kita juga memastikan anak kita, keluarga kita. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap kepada mereka. Seringkali kan kita orang tua itu hanya sibuk, fokus, dan mempersiapkan warisan dunia untuk anak-anaknya. Kita kerja keras, berharap anakku punya rumah sendiri. Nanti kalau aku sudah tua, aku meninggal, aku tenang karena aku tahu anakku ada rumah. Aku tenang karena aku tahu anakku hidupnya nyaman, tidak perlu pindah-pindah, tidak perlu ngontrak-ngontrak, tapi sudah ada rumah yang tetap. Kita ingin memastikan anak kita hidupnya nyaman di dunia. Tapi adakah kita memastikan dan kita punya keyakinan anak kita punya jaminan rumah di surga? Jangan berpikir bahwa cuma hidup kita saja yang singkat. Hidup anak kita pun singkat. Bahkan mungkin seringkali terjadi anak itu lebih dulu meninggal dibandingkan orang tuanya. Banyak sekali kejadian seperti itu. Apakah kita sudah mempersiapkan anak kita berjumpa dengan penciptanya? Apakah kita sudah mempersiapkan anak kita untuk mengalami kepastian bahwa ketika dia meninggalkan dunia ini, dia sudah punya rumah di surga? Tidak apa-apa tidak punya rumah di dunia. Cuma sementara di dunia, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang cuma 50 tahun. Tidak apa-apa aku tidak punya rumah di dunia. Tapi yang paling penting, aku punya rumah di surga. Karena di surga, karena di surgalah kekekalan itu. Hidup kekal kita ada di surga sana. Enggak usah Bu kayaknya Bu. Makasih. Karena hidupku akan dijalani dalam kekekalan. Hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kita pastikan apakah anak kita juga memiliki kepastian dan kesiapan untuk menghadapi kematiannya sendiri. Ini akan menolong kita. Bagaimana kita menata iman kita, bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, membimbing mereka, dan mempersiapkan mereka. Bukan hanya kita mempersiapkan kematian kita, tapi menolong anggota keluarga kita, khususnya anak-anak kita, juga untuk mempersiapkan kematiannya sendiri. Nah, ini yang pertama yang paling penting. Selain itu, fokus kepada yang kekal, dan menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Selain menolong kita memprioritaskan kita punya kerohanian, punya iman, juga tentu akan menolong kita untuk menghidupi firman Tuhan dan menjauhi dosa. Hidup cuma sementara. Kenapa yang sementara ini harus dijalani dalam dosa? Kemarin aja baru anak saya cerita, tapi ini kisah-kisah yang saya tahu kalian sudah sering dengar mungkin. Maksudnya kalian sendiri juga mungkin pernah mendengar atau menyaksikan siapa-siapa begitu. Jadi Naisa ini punya temannya ini punya helper juga, tapi orang Filipina, ya anak remaja ngobrol-ngobrol begitu. Jadi helpernya ini dicurigai sepertinya mencuri uang. Tapi memang karena dari kondisi rumah itu bisa dibilang tidak ada orang lain selain helper ini yang kemana uang itu hilang. Ya memang kemungkinan besar sepertinya si helper yang mengambil. Karena nggak ada orang lain lagi kan nggak mungkin orang tuanya ambil. Karena orang tuanya ditanya juga enggak gitu ya. Jadi anaknya dapat lesi itu loh. Dan ini orang kaya. Saya yakin lesinya bukan ratusan, kemungkinan ribuan. Dapat lesi, dia simpan di lacinya. Dan dia nggak otak-atik ya, namanya orang kaya. Apa mungkin orang tuanya kasih uang saku dan sebagainya. Pas dia lagi kepingin ngambil uang itu mau beli sesuatu, loh kok kosong. Semua nggak ada, itu semua uang di dalamnya itu hilang semua. Ya hanya ngobrol-ngobrol aja bagaimana dan sebagainya. Tapi ini kisah-kisah yang saya juga pernah dengar beberapa kali saudara. Begitu ya. Masalah pencurian, berbohong dan sebagainya. Ada orang juga yang baru beberapa bulan kerja masih potongan, tapi sudah bisa beli motor di Indonesia. Dan memang di kesempatan yang sama uang dari orang tua yang dijaga itu hilang. Begitu ya, jadi uang yang ditaruh di bawah kolong tempat tidur kalau nggak salah, saya agak lupa, itu hilang begitu. Dan itu uang mungkin ya ribuan atau saya nggak ingat jumlahnya berapa. Tapi di masa yang sama setelah uang itu hilang, dapat kabar dia punya di kampungnya itu ada motor baru. Padahal masih potongan, dapat dari mana itu uang? Ya memang dia mengambil uang itu, begitu ya. Nah jadi kasus-kasus seperti ini bahkan ya ada jemaat yang juga cerita dari pembantu yang digantikannya itu kan
pas majikannya loihang, dia ambil tuh barang berharga majikan, kemudian lari meninggalkan Hong Kong. Ada, dan akhirnya salah satu jemaat kita menggantikan di situ, begitu ya. Jadi ini kasus-kasus yang pernah terjadi dan mungkin kita pernah dengar, kalian pernah dengar, ya. Cuman begini, kita harus pikirkan. Motor itu pun sementara. Uang yang dipakai untuk mencuri itu pun untuk dibelikan apa? Itu pun sementara. Ya. Dipakai uang yang diperoleh dari kejahatan, dari dosa, apalagi dari dosa, itu bukan berkat Tuhan. Sebenarnya tidak akan memberikan berkat dan kedamaian bagi kita yang menikmatinya, begitu ya. Tapi ada banyak hal-hal yang kita pikir kita harus berpikir. Makanya Paulus kan bilang seperti ini, kesulitan hidup di dunia ini sementara doang, sementara. Kenapa orang sampai mencuri, sampai berbuat seperti itu? Karena dia melihat kesulitannya. Aduh kok susah ya, di rumah nggak ada motor, curi untuk supaya di rumah bisa senang-senang. Aduh kok aku ini hidupnya susah ya, nggak bisa beli baju bagus, nggak bisa makan enak kalau tiap kali libur karena uangnya pas aja semua dipakai untuk kebutuhan keluarga Indonesia. Akhirnya ambil uang majikan. Uang belanja itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diambil sebagian untuk kita kumpulin, kita akhirnya bisa beli baju baru, kita bisa senang-senang tiap kali liburan, bisa makan di restoran dan sebagainya. Karena kita berfokus pada kesulitan, kok susah ya, hidupnya pas-pasan, uangnya semua habis untuk keluarga. Paulus bilang, pikirkan, kesulitanmu itu cuma sementara. Kenapa orang berbuat seperti itu? Karena berfokus pada dunia ini, pada kesulitan ini, tidak berfokus kepada kekekalan, tidak berfokus kepada Tuhan, tidak berfokus kepada surga dan kemuliaannya. Termasuk orang yang merasa, kok kesepian ya, hidupku kok susah, ingin mencari pendamping yang bisa senang-nyenengin aku, begitu ya. Ya akhirnya karena kesulitan, kesusahan, kesepian, akhirnya dengan suami orang pun mau, begitu, ya kan? Kenapa? Karena berfokusnya pada kesulitan diri, ya kan? Pada kesepian diri, pada kekosongan diri. Tapi Paulus bilang, ingat, itu sementara. Kamu punya kesepian itu sementara. Kamu punya kekurangan itu sementara. Kamu punya kemiskinan itu sementara. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan di rumah majikan pun, ingat, sementara. Sementara saja itu. Sehingga membuat kita untuk tidak hidup dalam dosa. Karena kita tahu, ini sementara. Kenapa aku harus memenuhi yang sementara ini dengan dosa? Ya kan? Hidup dalam perselingkuhan, seksual dan sebagainya, pemakaian uang yang mungkin dari mencuri atau mungkin membohongi majikan dan banyak hal, atau dari utang yang nggak dibayar misalnya. Ada banyak hal yang kita mungkin bisa lakukan. Kenapa? Karena kita berusaha memuaskan kesulitan atau mencari solusi dari kesulitan yang kita lihat ini di dunia ini. Karena fokus mata kita pada kesulitan yang kita alami ini. Padahal Paulus bilang apa? Itu sementara. Bukan Paulus, Alkitab. Alkitab bilang itu sementara karena di pengkhotbah juga sama. Itu sementara saja. Oke? Alkitab bilang, pengkhotbah tadi khususnya bilang, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi diminta kita untuk merenungkan kita punya kematian. Seharusnya kita sering-sering merenungkan kita punya kematian. Itu Alkitabiah. Justru yang gak Alkitabiah itu, aduh jangan ngomong kematian lah bu, nakut-nakutin aja. Janganlah, gak usah ngomongin itu, gitu loh, ya kan? Itu gak Alkitabiah justru. Yang Alkitabiah adalah justru kita jangan menghindar dari membicarakan dan merenungkan soal kematian. Ini yang disuruh oleh Alkitab. Jadi kita seharusnya pakai waktu yang rutin, sediakan waktu yang rutin, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali, carilah waktu yang rutin untuk memikirkan kematian kita. Wah, hidupku nggak lama lagi loh, nggak tahu kapan. Apakah aku sudah menjalani dengan bijak selama ini? Apa yang harus aku lakukan ya, kalau misalnya sebulan lagi Tuhan panggil aku pulang? Seharusnya aku bersikap apa ya kepada anakku
Supaya ketika aku mati, aku pun tidak menyesal dan mempersiapkan kematiannya. Dia menjadi pribadi yang mengenal Allahnya, penciptanya. Dia juga menjadi pribadi yang tidak takut dengan kematiannya karena dia tahu bahwa hidupnya dijamin oleh Allah. Aku harus bagaimana ya menjalani 1 bulan, 2 bulan ke depan kalau sampai 1 bulan, 2 bulan ke depan Tuhan panggil aku pulang. Pikirkan itu soal kematian. Itu akan menolong kita menjadi orang yang bijak. Tidak menjadi orang yang sembrono. Ya, kematian ini bukan miliknya orang tua, saudara. Yang umur 30 aman, masih lama. Yang umur 60 udah ketir-ketir. Aduh, udah semakin mendekat. Yang 30 santai-santai aja senyum-senyum. Ini khotbah ibu bukan untuk aku. Ya, kematian itu dialami siapa saja, kapan saja. Di mana saja? Ada yang umur 20, 30 tahun begitu ya. Ada yang 40 tahun begitu. Nah, tidak seharusnya itu menjadi milik orang tua atau menjadi sesuatu yang cuman memang semakin tua pasti akan semakin kesempatan untuk hidup akan semakin pendek. Makanya lagu panjang umurnya itu tidak cocok. Sama ulang tahun panjang umurnya tidak bisa panjang. Tidak akan bisa panjang. Kan manusia itu kan ada batasnya, ya kan? Ya anggap paling 90 tahun itu sudah tua sekali. Ada batasnya, ada kan umurnya udah ulang tahun umurnya 90 tahun masih nyanyiin panjang umurnya begitu. Tidak cocok. Mau panjang sampai kapan? Sebentar lagi mati, begitu loh. Jadi ulang tahun kita itu juga momen yang tepat, ya. Setiap ulang tahun itu, memang ulang tahun itu ada momen yang kita bersukacita. Tapi kalian kepikir nggak, umur kalian itu bertambah 1, artinya kesempatan hidup itu sudah berkurang 1. Begitu, bukan pendek umurnya. Jadi jangan diganti, tidak perlu. Ini ibu ini gara-garanya. Padahal tidak akan ada orang yang mau merayakan ulang tahunnya di sini. Karena tidak mau mendengar lagu itu dinyanyikan. Pendek umurnya. Jadi itu momen yang baik untuk kita berpikir, begitu. Bukan hanya pikir, wah ulang tahun, aku mau beli baju ini, wah aku mau pesta, wah aku mau traktir teman-teman. Hanya itu doang yang kita pikirkan. Kita masih memikirkan yang ada di dunia ini. Pikirin, umurku kurang setahun loh, berkurang. Ya pas saya khotbah ini, pas bulan ini cukup banyak yang ulang tahun ya. Dan bulan November itu bulan yang unik karena ada orang yang ulang tahun tanggal 1, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21. Jadi kelipatan 7 semua. 1, 7, 14, 21. Dan saya berdoa dan berharap ada orang yang Tuhan kirimkan jemaat kita ulang tahunnya tanggal 28. Karena nggak ada yang 28 November maksudnya. Ada yang 1 November ada, 7 November ada, 14 November ada, 21 November ada. Tapi 28 November belum ada. Makanya saya berharap ada jemaat yang nantinya datang ulang tahunnya tanggal 28 November. Jadi kan pas, begitu ya. Jadi kita makanya harus memikirkan itu, begitu ya. Itu akan menolong kita untuk tidak hidup dalam dosa. Ngapain hidup dalam dosa? Umurku cuma pendek aja kok. Ketika kita beringinan sekali untuk berdosa, begitu ya. Kok kayaknya hidup ini kurang sekali. Aku mau ngambil uang majikan dan sebagainya, atau kita tergoda dengan laki-laki yang sepertinya begitu baik memperhatikan kita, tapi kita tahu ini bukan hubungan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita pikirkan, hidupku tidak lama loh. Kenapa aku harus mau senang-senang dengan dosa seksual? Hidupku nggak lama loh. Kenapa aku harus berusaha untuk ambil uang majikan atau memanipulasi teman untuk dapat uang, atau utang teman-teman nggak saya bayar untuk memperkaya diri, untuk mencukupi kebutuhan keluarga di Indonesia? Nggak lama loh. Mungkin minggu depan aku akan mati. Mungkin sebulan lagi aku mati. Terus untuk apa semua kesenangan ini? Apakah aku siap ketika aku mati, aku dalam kondisi berdosa, aku bertemu dengan penciptaku? Jadi kesadaran untuk memikirkan bahwa hidup kita nggak lama itu akan menolong kita untuk tidak hidup dalam dosa. Apalagi yang bisa menolong kita? Tentu akan menolong kita untuk tidak berfokus
dengan kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini dan menolong kita untuk tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita pedulikan, hal yang remeh-temeh. Menolong kita untuk bisa hidup damai dengan semua orang. Menolong kita untuk menjauhi perselisihan. Orang yang berfokus hidup pada kesulitan di dunia ini, hasilnya apa? Bisa banyak. Yang paling gampang itu pasti keluhan. Mengeluh terus nggak habis-habisnya. Ya kan? Itu orang yang fokusnya hanya pada kesulitan di dunia. Dia fokusnya belum melampaui dunia ini, belum bisa berfokus kepada surga dan Tuhan, tapi hanya berfokus pada kesulitan yang dialami. Minggu ini keluhannya sama, minggu depan kalian ketemu, dia ngomong keluhannya sama. Setahun kemudian pun keluhannya sama, nggak berhenti. Mengeluh terus, ya kalian yang dengar memang bosan, tapi dia nggak bosan. Justru anehnya yang mengeluh nggak bosan, yang dengar yang bosan. Begitu. Itu artinya orang yang suka mengeluh adalah orang yang hanya berfokus kepada dunia ini dengan segala kesulitannya dan belum berfokus kepada yang tak kelihatan, yang kekal itu. Itu hasil yang paling sederhana. Apalagi hasil yang akan didapatkan dari orang yang berfokus kepada kesulitan di dunia ini. Selain keluhan, apalagi bisa itu juga kepahitan atau kemarahan. Hatinya akan terasa pahit. Kenapa kok aku susah ya hidupnya? Kenapa ya kok Tuhan kasih aku majikan ini? Kenapa ya kok keluargaku seperti ini? Kenapa ya kok keuangan ini kok kayaknya terus gak cukup? Akhirnya kita jadi pahit, bahkan mungkin kita jadi marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok gak dengar doa? Tuhan kok gak menolong? Jadi karena kita berfokus kepada kesulitan ini. Yang paling parah adalah bukan paling parah, tadi yang paling parah saya bilang dosa ya. Tapi kemudian juga hal-hal yang lain adalah kita ada orang-orang yang karena berfokus kepada kesulitan di dunia ini, relasi dengan orang lain begitu tidak harmonis, begitu ya, mudah tersinggung, mudah bergosip dan sebagainya. Kalau kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, kita akan berfokus pada hal yang penting. Kita nggak terlalu peduli pada hal yang remeh-temeh. Terlalu banyak waktu kita, coba kita pikirkan baik-baik. Terlalu banyak waktu kita, pikiran kita dipakai untuk mikirin hal yang remeh-temeh yang nggak penting. Masalah dia dengan dia, masalah dia dengan aku, masalah orang itu dengan yang sana. Kita mikirin itu, terlibat di dalamnya. Dan bahkan mungkin ada orang yang semangat kalau ada masalah. Maksudnya masalah orang lain loh, bukan masalahnya dia. Wah, ini dapat ada postingan baru, ini pasti ada sesuatu. Kenapa dia posting seperti ini? Wah, rame nih di gereja nih, rame ini. Mulai telepon sana sini. Tahu nggak? Ini si dia posting ini kayaknya di gereja ini deh, karena kemarin bla 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 bla. Wah, dia jadi semangat. Karena merasa hidupnya di rumah majikan tuh membosankan. Hari-hari bosan, gak ada apa-apanya. Sekarang ada kabar seru, ada gosip di gereja. Wah, jadi semangat, hidup ini jadi semangat. Bangunnya pagi semangat, matanya segar, langsung ngecekin Facebook gimana kabarnya, begitu. Gimana kelanjutan update kemarin, begitu. Celaka ya kalau ada orang yang semangat kalau hal-hal seperti itu. Betul. Tapi memang ada orang yang semangat dengan hal-hal seperti ini. Hidupnya jadi semangat. Karena kerja di rumah majikan terasa membosankan. Sehingga ketika ada konflik yang terjadi, ada gosip yang muncul, ya, di gereja atau dalam komunitasnya, dia merasa itu sesuatu yang membuat dia semangat. Rasa hidup lagi, begitu loh. Ada orang-orang yang dimotivasi oleh hal-hal yang salah. Benar-benar celaka. Termasuk ada orang yang semangat kalau ada utang. Nggak ada utang, nggak semangat hidupnya. Kerjanya nggak semangat. Ini motivasi yang salah sama sekali. Ada itu. Begitu ya. Jadi dia kalau ada utang semangat kerjanya, kan harus beresin utang. Kalau utangnya habis dia utang lagi. Karena membuat semangat itu cilaka sama sekali. Termasuk semangat kalau ada cinta. Begitu. Wah, kalau nggak ada cinta tuh kayaknya hidup ini hambat. Tapi kalau pagi-pagi udah disapa, halo, nah. Udah ngalamin. Jadi semangat sekali.
diomelin majikan pun ketawa-ketawa gitu kan. Ya kan? Karena ingat-ingat WA-nya itu begitu loh. Jadi WA-nya itu diapalin, bukan ngapain account kita, saudara. Tapi WA-nya itu loh, WA-nya yang memuji, Di kelas teh boleh pinjam yang 100. menyapa dengan penuh cinta, itu yang diapalin. Jadi sambil nyapu, sambil ngapalin senyum-senyum sendiri. Majikan ngomel-ngomel pun senyum-senyum begitu. Karena di pikirannya itu begitu, itu yang memberikan semangat begitu ya. Wah, aku daripada kerja di rumah majikan seperti ini, aku harus cari semangat. Nah, orang-orang yang punya semangat hal-hal seperti ini itu celaka. Itu artinya apalagi yang Kristen. Orang-orang yang dengan punya semangat-semangat seperti ini itu belum menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Karena itu adalah motivasi-motivasi yang salah. Motivasi dunia. Itu bukan konsep Alkitab. Ya, jadi jangan ada yang senang kalau ada konflik di gereja. Siapa dengan siapa? Wih, ini segar matanya. Goreng. Nah, kalau kita berfokus kepada yang kekal, kita nggak akan terlalu peduli dengan masalah orang. Iya, that's the Seringkali kita tuh habis emosi, habis energi, habis waktu ngurusin hal-hal kecil. Tersinggung sama dia, dibikin berminggu-minggu, Kak Leslie ini biasanya. gitu ya. Dengar itu sama ini, masa sih kita juga mau ikut campur tangan, kita pun juga ngurusin, begitu kan? Habis kita punya waktu. Apa aku tersinggung? Sampai masak pun, beli belanja punya majikan pun salah. Karena bingung ngurusin telepon, mana sih kayak begitu? Enggak loh, dia bilangnya sama aku nggak kayak begitu loh, bla 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 bla. Ngurusin hal-hal yang remeh sekali, yang nggak penting sama sekali. Kalau kita ngurusin hal-hal seperti ini, kita nggak akan ada waktu untuk berdoa. Nggak tenang. Nggak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan dengan baik. Nggak ada waktu untuk telepon teman, tanya gimana kabarmu, gimana keluargamu, ada yang bisa aku doakan nggak? Nggak ada waktu. Ya, nggak fokus dengan hal-hal rohani karena energi kita udah habis fokus pada hal-hal yang remeh-temeh dan yang nggak penting sama sekali seperti ini. Jadi makanya kalau ketika kita bisa memikirkan hidupku cuma singkat kok, ngapain mikirin kejengkelan dengan teman, konflik dengan siapa, omongan yang nggak enak sedikit kita bawa sampai mati, begitu kan? Sampai ada yang nggak mau ke gereja karena tersinggung, begitu. Ya, itu tuh banyak sekali terjadi. Padahal itu hanya kesalahpahaman yang betul-betul nggak penting sama sekali. Kita ngurusin hal-hal seperti itu. Coba saya ingin kita memikirkan. Coba cari sekarang di pikiran kalian satu orang yang kalian jengkel. Boleh teman di gereja, boleh anggota keluarga kalian, boleh majikan kalian, terserah. Yang kalian jengkel, yang kalian merasa marah dengan orang itu, atau kalian sakit hati dengan orang itu, atau yang mungkin kelelahan atau apapun lah, tersinggung dengan ucapannya, dengan perilakunya, begitu ya. Aku nyapa kok dia melengos aja misalnya, jadi kita sampai sakit hati, sekali 3 minggu kita nggak mau ke gereja, begitu ya. Coba ada nggak pikirkan, ada nggak satu? Coba. Ya, bagus. Tapi coba pikirkan lagi, ada nggak yang saat ini masih ada? Coba pikirkan. Udah dapat orangnya? Nggak ada bu, saya bu di gereja. Nggak ada. Entah majikan, atau Orang luar. teman di gereja, atau teman yang di Facebook lah, atau di kampung, atau anggota keluarga, atau siapapun lah. Mantan, Bu. Sama status Facebook pun tersinggung kok. Kok ketawa. Benar, sama status Facebook aja bisa tersinggung dan itu sering sekali terjadi jadi masalah. Ya kan? Kenapa kok selalu seperti itu ngomongin aku ya? Iya. Dia telepon nanyain, kamu baca nggak? Baca nggak statusnya ini? Coba kamu baca, buka, itu kayaknya ngomongin aku deh, begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu udah diurusin sekali ya. Hal yang remeh-temeh tidak penting sama sekali, tidak bernilai kekal begitu ya. Tapi itu sudah menguras energi, menguras waktu, menguras emosi. Betul. Dan itu benar-benar menghalangi kita punya kerohanian. Maka coba pikirkan, ada nggak hal-hal yang kita jengkel, yang kita sakit hati, yang kita tersinggung, siapapun. Banyak bu. Hah? Nggak apa-apa, banyak, lagi banyak, bagus. Nggak bagus banyak karena saya mau kasih kalian praktek. Boleh, siapa saja. Sudah ada di sini? Ada. Ada? ada. Termasuk mungkin
kecewa sama anak, sama saja kecewa. Kenapa kok anak bersikap seperti ini dan sebagainya? Itu termasuk ya. Ada di sini semua sudah ada? Ada ya? Oke, sekarang saya mau kita semua tutup mata. Tutup mata. Semuanya tutup mata ya, jangan buka sebelum saya memberikan apa-apa. Semua tutup mata. Tutup mata. Saya mau kita lakukan praktek. Sekarang bayangkan bahwa hidupmu hanya akan ada 3 hari lagi. Tuhan sudah ngomong dan kamu sudah pasti entah melalui sakit atau melalui apa dokter bilang, tapi bayangkan bahwa hidupmu hanya akan berakhir 3 hari lagi. 3 hari lagi engkau akan meninggalkan dunia ini. Bayangkan engkau ada di peti mati. Bayangkan engkau menghadapi detik-detik terakhir, nafas-nafas terakhir sebelum mengembuskan nafas terakhir di hidupmu. Bayangkan. Coba hayati, hidupmu tidak lama, cuma 3 hari aja engkau ada di dunia ini. Oke, sekarang coba pikirkan, apakah selama 3 hari ini masalah dengan orang yang menjengkelkan itu apakah itu masih berarti? Apakah itu masih penting saat ini? Coba pikirkan dalam 3 hari ini, apa yang akan ada di pikiran kalian? 3 hari terakhir hidupmu, apa yang ada di pikiranmu yang paling penting? Apakah masalah dengan teman itu masih mempengaruhi pikiranmu? Apakah ucapannya yang menjengkelkan itu masih mempengaruhi emosimu di 3 hari terakhir hidupmu ini? Atau apakah di 3 hari terakhir ini kau masih ada keinginan untuk balas dendam terhadap perlakuannya yang menyakitkan? Coba bayangkan, hayati, dan lihat apa yang muncul di emosi dan pikiranmu menghadapi 3 hari terakhir hidupmu ini. Oke, udah. Saya ingin ada nggak 1, 2 orang, 3 orang yang mau sharing apa yang kalian rasakan? Oke, Erin. Saya mengampuni dia. Jadi itu perasaan yang muncul, Iya. perasaan pengampunan. Jadi kejengkelan itu hilang. Iya. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada perasaan yang muncul ketika kalian menghayati, merenungkan bahwa hidup kalian tinggal 3 hari saja. Pulihkan. Perasaan itu mengasihi mereka. Jadi mengasihi orang yang menjengkelkan itu. Jadi perasaan jengkel itu sudah nggak ada lagi. Rian. Saya bisa mengoreksi diri saya sendiri. Mengoreksi diri saya sendiri karena saya melakukan kehidupan. Mungkin ada kesalahan saya, mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan saya. Jadi saya bisa mengoreksi dan saya bisa meminta untuk melakukan hal yang mungkin orang lain menganggap saya itu mungkin kurang baik gitu. Jadi mungkin saya jadi mengoreksi diri saya. Justru menilai diri saya sendiri, bukan menilai orang lain yang dia punya perkataan yang negatif tentang saya gitu. Tetapi saya mengoreksi saya supaya saya bisa, oh ternyata saya harus apa namanya bangkit. Jadi dari kesalahan saya nggak harus membenarkan diri saya. Jadi saya harus mengoreksi dari kesalahan saya dan saya bisa bangkit. Oke, justru dari perenungan akan kematian yang di depan mata itu menolong untuk melihat kita punya kesalahan dan dosa dan bukannya kesalahan dan dosa orang lain ya. Oke, puji Tuhan. Nah, kalian bisa melihat, kalian juga bisa membayangkan dan mengalami itu. Ketika kita merenungkan kematian kita, hidupku tidak lama, tidak penting masalah dengan orang itu. Kejengkelan itu hilang. Jadi kalian bisa praktekkan itu ya, ketika jengkel, khususnya itu bukan hal-hal yang serius, hanya hal yang remeh-temeh. Tutup mata aja, pikirkan, aku mungkin akan mati besok.
Apakah masih penting kejengkelan dengan orang itu? Apakah masih berusaha mencari cara untuk balas dendam? Udah nggak penting lagi. Justru mungkin kasih yang muncul. Betul. Ya. Apalagi kalau ketika orang itu belum mengenal Tuhan atau melakukan di luar pengetahuannya begitu. Sebagai orang yang tidak mengenal ajaran Tuhan misalnya. Jadi merenungkan kematian kita sendiri akan menolong kita untuk menata iman kita kembali dan mengatur prioritas bagaimana menjalani kehidupan kita ini, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Menolong kita untuk tidak hidup dalam dosa dan mentaati Tuhan, dan menolong kita untuk tidak berfokus pada hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini. Karena hal-hal itu merampas kita punya sukacita. Hal-hal itu merampas kita punya kekuatan untuk melihat Tuhan. Jadi ketika kita fokus bahwa kematian sudah mendekat, kita tahu bagaimana kita harus menjalani hidup ini dengan bijak. Mari saya ingin terakhir kita baca kembali 2 ayat yang tadi saya bacakan ya di depan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Korintus pasal yang keempat ayat 18. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, mulai. Kemudian Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Oke, sudah dapat? Sebentar, tunggu yang lain ya. 1, 2, mulai. Oke, ayat yang terakhir saya kasih bonus. Tapi tadi saya udah sebut tapi kita belum baca. Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Udah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, mulai. Ayat 12 kita baca sekali lagi. 1, 2, mulai. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa masa hidup kami di dunia ini sebenarnya hanya singkat saja, hanya pendek, sementara. Dan ampuni kami jikalau kami terlalu berfokus kepada yang sementara ini. Kami fokus dengan kesulitan kami fokus dengan masalah kami, sehingga itu membuat kami tidak bijaksana menjalani hari-hari kami. Kami hidup dalam keluhan yang tidak habis-habisnya, dalam kepahitan, dalam kemarahan, bahkan kami hidup dalam dosa karena ingin memuaskan kekurangan ataupun yang sesuatu yang kami anggap membuat kami menderita hidup di dunia ini. Dan kami mencari kepuasan, mencari solusi, mencari pemenuhannya dengan hidup di dalam dosa. Bahkan mengurusi hal-hal yang remeh-temeh yang tidak penting. Waktu kami habis, tenaga, emosi, energi kami habis untuk kejengkelan, untuk konflik, untuk kesalahpahaman, untuk gosip, untuk hal-hal yang tidak penting sama sekali dan tidak memberikan pertumbuhan rohani dan tidak bernilai kekal.
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami lagi untuk melihat bahwa hidup kami ini hanya sementara, kapan saja kami bisa meninggalkan dunia ini. Tolong kami kembali untuk menata iman kami, menata kerohanian kami. Menjalani hidup ini dengan bijak, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan juga menolong anggota keluarga kami, mempersiapkan mereka menghadapi kematian mereka sendiri. Termasuk anak-anak kami. Kami bukan sibuk dan fokus mempersiapkan kehidupan dunia yang nyaman dan enak untuk mereka, tapi kami lupa dan mengabaikan apa yang paling penting. Lupa mempersiapkan mereka menghadapi kematian mereka. Tolong Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih kasih kepada kami. Sehingga kami boleh menggunakan kesempatan yang ada ini dengan bijak. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Berikan kami sungguh hati yang bijak ya Bapa, supaya kami juga terus belajar untuk mengingat, merenungkan hari-hari kami yang terbatas, kematian yang bisa kapan saja datang menjemput kami, dan kami boleh menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalani kehidupan yang berbuah, yang mengasihi Tuhan, menjadi berkat dan menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.